Shalom, Alehim, kasih Bapak Yahweh. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Kembali saya akan menginformasikan rema-rema firman Tuhan melalui ibadah kita tadi pagi secara online. Dan bagi saudaraku yang gak sempat mengikuti ibadah online, bisa menyimak apa yang menjadi rema firman Tuhan dari hamba-hambanya. Pertama, Ibu Yemima membacakan dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai dengan 14. Dilanjutkan dari Ibu Susan dari pembacaan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai dengan 10, penulis menulis tentang dirinya bahwa dia orang yang telah diberikan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan untuk menulis hal-hal ini secara jujur, dan dia juga telah menimbangnya dan mengujinya supaya boleh berguna bagi kita yang membacanya. Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa setiap kita harus mengingat akan pencipta kita pada saat masa muda kita. Ini tidak dibatasi kepada kita, setiap kita yang sudah mungkin orang yang sudah berumur. Tetapi di sini dijelaskan bagi setiap kita orang yang belum benar mengenal pencipta kita dan belum mengalami atau mengingat atau menikmati kebaikannya, biarlah kita boleh menikmati dia di dalam kehidupan kita dan boleh mengingat dia selalu. Dikarenakan di situ dijelaskan juga dalam Amsal bahwa bila mana seorang muda diajarkan tentang Tuhan, tentang dia mengingat Tuhan di masa mudanya, maka dalam masa tuanya bila mana ada suatu penyimpangan dalam hidupnya, maka dia akan kembali dalam jalan-jalan Tuhan. Juga dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang baik kecuali yaitu dengan firman Tuhan. Bagaimana pengenalan akan Tuhan penting di dalam kehidupan kita sejak masa muda kita. Dikatakan juga selanjutnya adalah bahwa di depan kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Ada suatu masa yang kemungkinan akan terjadi kegelapan dalam kehidupan tiap-tiap kita, akan adanya kesukaran, akan adanya penderitaan, ataupun akan adanya tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Akan ada suatu kegentaran ataupun ketakutan yang dialami oleh setiap orang. Maka dikatakan kita perlu membentengi hidup kita dengan firman Tuhan dan mengingat bahwa ada Tuhan selalu yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan pada waktunya debu akan kembali kepada tanah dan roh akan kembali kepada Elohim. Dan ini penting bagi kita untuk kita boleh memahami hal ini, bahwa di masa-masa hidup kita janganlah sampai terjadi sesuatu hal-hal yang sia-sia seperti yang terjadi di bawah matahari yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 di dalam Pengkhotbah 12 ayat 11 sampai dengan 13. Pengkhotbah juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang berpegang memperhatikan hikmat yang telah diberikan Tuhan untuk ditulis melalui suatu firman Tuhan bagi orang-orang yang telah diurapinya sangat berguna bagi kita dan menjadi suatu paku yang dipakukan seperti menjadi kekokohan, atau kita dapat berdiri teguh dengan kita berpegang pada hikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya ini. Dikatakan dia juga seperti tongkat yang tajam bagi gembala untuk menggiring atau menuntun domba-domba, sehingga orang-orang yang berpegang pada kata-kata hikmat ini mereka tidak akan tersesat. Dan di dalam ayat yang ke-13 dijelaskan juga bahwa akhir daripada segala sesuatu takutlah akan Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya. Membuat banyak buku, memiliki segala sesuatu menjadikan kelelahan bagi kita dan tidak akan ada habis-habisnya. Bila mana kita memperhatikan orang-orang yang telah diurapi Tuhan dan menuliskan sesuatu dan kita boleh merenungkannya, maka itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan suatu pengalaman yang dialami oleh Yohanes, dia bagaimana telah menemui, dikatakan bahwa dia telah menemui Tuhan yang datang menjadi manusia. Dikatakan dia yang sesungguhnya adalah yang ada sejak semula, dan apa yang bukan saja dia secara dari orang lain dia mendapatkan, tetapi dia memang mendengar secara langsung suara firman yang keluar daripada suara firman ini. Dan dikatakan dia telah melihat secara langsung
dan dia juga telah menyaksikan dengan matanya sendiri, dan bahkan dia telah merabanya. Apa itu? Dikatakan dia adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah yang disaksikan, supaya setiap orang-orang yang mendengar pernyataan-pernyataannya, apa yang ditulisnya, dan dapat dipercayai, dapat beroleh dan atau memiliki persekutuan dengan orang-orang yang percaya, yang terlebih juga adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, yaitu dengan Rohnya yang kudus, supaya sukacita kita boleh menjadi sempurna. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita akan boleh persekutuan satu dengan yang lainnya, dan darah Yesus Anaknya itu akan menyucikan kita dari segala dosa. Pengkhotbah menjelaskan bahwa di depan akan ada masa yang mungkin gelap atau kesukaran. Masa kegelapan itu tidak akan menguasai kita karena kita sudah ada di dalam terang. Dan setiap kita yang tetap tinggal dalam terang, sama seperti Bapa dan Anaknya adalah persekutuan, demikian juga kita akan tetap tinggal dalam persekutuan sesuai apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati.